Baru-baru ini ada P3K yang tadinya dari honorer menjadi P3K ini menyampaikan aspirasinya terkait dengan status mereka atau hak mereka bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil. Di mana saat ini juga DPR RI sedang menggaungkan adanya revisi Undang-Undang ASN yang tentu ini dapat menjadi momentum tepat untuk bisa menjadi mewujudkan keadilan antara P3K dan juga PNS. Lalu bagaimana respon dari DPR RI terkait persoalan ini? Sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar. Pak, ini ada aspirasi dari para P3K nih Pak terkait dengan bisa disetarakan menjadi PNS. Kemudian DPR juga sedang akan menggodok revisi Undang-Undang ASN. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa sebetulnya revisi Undang-Undang ASN itu tadinya menurut saya tidak perlu ya, karena kan kita baru menyelesaikan ya. Itu menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan saya waktu itu sebagai Ketua Komisi 2 yang memimpin langsung itu 3 tahun loh kita selesaikan waktu itu undang-undang itu. Jadi undang-undang itu relatif cukup baru dan waktu itu sudah mengakomodir semua hal yang krusial. Nah, yang kedua sekarang itu memang berhembus adanya revisi undang-undang tentang ASN itu ketika Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan lagi, ada orang yang mengajukan judicial review lagi ya. Kemudian meminta supaya KSN, lembaga seperti KSN yang tadinya dihapus di dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 itu dihidupkan kembali. Sekarang kalau kemudian ada lagi ya tuntutan seperti itu, menurut saya ini harus hati-hati ya. Kita harus melihatnya secara umum, secara makro gitu loh. Pertama, apa yang saya sebut sebagai umum dan makro itu, bahwa kita memang meminta kepada pemerintah untuk melakukan penataan, ya, konsolidasi dan penataan serta peningkatan kualitas dari birokrasi kita. Salah satunya adalah penataan dan peningkatan kualitas dari ASN kita, gitu loh. Nah, tentu kita berharap ASN kita baik PNS maupun P3K itu adalah bagian dari bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Jadi artinya kualitas dari ASN kita itu, baik PNS maupun P3K, itu juga harus terjaga. Itulah sekelumit penjelasan dari DPR RI tentang adanya kemungkinan alih status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS. Revisi UU ASN 2025 diinisiasi oleh DPR RI bersama Kementerian PANRB untuk menata ulang sistem ASN agar lebih adaptif, adil, dan berbasis merit. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah kesetaraan struktural antara PNS dan P3K, termasuk wacana konversi status bagi P3K yang telah lama mengabdi. Benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Mari kita bahas selengkapnya. Pokok-pokok revisi RUU ASN 2025. Berdasarkan draft awal pembahasan di Komisi 2 DPR, setidaknya ada 7 pokok perubahan, dan salah satunya berkaitan langsung dengan peluang P3K menjadi PNS. 1. Kesetaraan status ASN. PNS dan P3K diakui sebagai satu profesi dengan hak dan kewajiban setara. 2. Mekanisme alih status P3K ke PNS. Dibuka jalur konversi bertahap, berdasarkan masa kerja dan kinerja. 3. Sistem merit berbasis digital. Penilaian kinerja ASN, menggunakan sistem nasional berbasis data. 4. Penghapusan tenaga honorer. Mulai 2026, tidak ada lagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah. 5. Reformasi tunjangan dan pensiun. P3K berhak atas tunjangan kinerja dan jaminan pensiun setara PNS. 6. Rotasi jabatan fungsional dan struktural. P3K bisa menempati jabatan struktural, sesuai kualifikasi. 7. Penguatan SPBE ASN. Integrasi data ASN, melalui sistem digital BKN dan Kemenpar. Tahapan konversi P3K ke PNS. Isu paling disorot publik adalah kemungkinan PPPK diangkat menjadi PNS, tanpa seleksi umum CET. Kemenpar menjelaskan, alih status ini tidak otomatis, tetapi melalui 2 jalur seleksi konversi. Jalur konversi dan bentuk seleksi.
1. Seleksi terbuka nasional CPNS. P3K tetap dapat ikut seleksi umum CPNS sesuai formasi. Tes Chat Computer Assisted Test. 2. Seleksi administratif konversi internal. P3K dengan masa kerja 5 tahun ke atas dan kinerja, baik 2 tahun berturut-turut. Penilaian kinerja plus wawancara kompetensi, tanpa chat. Perbandingan hak PNS dan P3K dalam revisi UU ASN 2025. Dengan demikian, peluang konversi terbuka, tetapi tetap mengedepankan prinsip merit dan objektivitas. Perbandingan hak PNS dan P3K dalam revisi UU ASN 2025. Berikut tabel ringkas perbandingan hak antara PNS dan P3K berdasarkan rancangan revisi. 1. Status kepegawaian, untuk PNS tetap, sedangkan P3K kontrak panjang, atau dapat diperpanjang. 2. Hak pensiun. PNS taspen penuh, sedangkan P3K dapat program pensiun setara. 3. Tunjangan kinerja. Untuk PENS, 100% berdasarkan jabatan dan capaian. Sedangkan untuk P3K, setara PNS sesuai kinerja. 4. Rotasi jabatan. Untuk PENS, bisa struktural fungsional. Sedangkan P3K, bisa struktural jika memenuhi syarat. 5. Pengembangan karir. Untuk PENS, berjenjang nasional. Sedang P3K, setara, dengan penilaian merit. 6. Seleksi pengangkatan. Untuk PENS, CPNS nasional. Untuk P3K, konversi administratif bertahap. 7. Perlindungan hukum. Untuk PENS, UU ASN dan PPASN. Untuk P3K, sama diakui sebagai ASN penuh. Dengan penyetaraan ini, gap kesejahteraan antara PNS dan P3K akan semakin kecil, dan jalur karir ASN menjadi lebih inklusif. Dampak terhadap tenaga honorer. Revisi RUU ASN 2025 juga menyentuh penyelesaian tenaga honorer. Mulai 2026, pemerintah tidak lagi mengakui pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Semua tenaga honorer wajib mengikuti seleksi CPNS atau P3K, dan setelah diangkat sebagai PPPK, tetap memiliki peluang naik menjadi PNS, melalui mekanisme konversi bertahap. Kemenpar menargetkan, zero non-ASN, pada 2026, memastikan seluruh pegawai pemerintah sudah berstatus ASN penuh. Jadwal pembahasan dan implementasi. Berdasarkan agenda DPR RI, revisi RUU ASN 2025, ditargetkan rampung sebelum masa sidang ketiga tahun 2025. Pemerintah berharap aturan turunannya PP dan Permenpar bisa disahkan pertengahan 2026. Jika sesuai rencana, uji coba sistem konversi P3K ke PNS akan dimulai akhir 2026. Dengan kuota terbatas di beberapa instansi pusat dan daerah. SIP Merit dan Sistem Penilaian Digital BKN. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Haryomo Dwi Putranto, menegaskan bahwa, alih status P3K ke PNS harus tetap berdasarkan sistem merit dan transparansi digital. BKN sedang menyiapkan platform penilaian kinerja nasional, yang akan mencatat tentang capaian kerja tahunan, disiplin dan kehadiran, riwayat jabatan dan pelatihan, hasil evaluasi kompetensi. Data ini akan digunakan sebagai dasar objektif, untuk menentukan P3K yang layak mengikuti konversi. Jadi, benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Jawabannya, ya, peluang itu ada, tetapi tidak otomatis dan bersifat bertahap. Revisi RUU ASN 2025 membuka jalur konversi bertahap bagi P3K, yang memenuhi kriteria masa kerja, kinerja, dan kebutuhan formasi, dengan sistem merit yang transparan dan digital. Apakah instansi Anda siap menghadapi penerapan sistem merit ASN 2025? Pastikan ASN memahami konsep manajemen talenta dan penilaian kinerja, sesuai regulasi terbaru.